paham eco-spirituality Islam dari Ibn Arabi ini. Dan sudah banyak studi yang mencoba melihat atau mencari akar-akar pemikiran Sefi Nasr, nama yang tadi saya sebut, dan kesimpulannya dia sangat dipengaruhi oleh Ibn Arabi dan Rumi di dalam pandangannya tentang alam. Nah, di slide di bawah ini ada 5 uraian ya, yang mungkin tidak cukup waktu untuk membahasnya, tapi saya sudah menulis, nanti Ibu Bapak sekalian bisa lihat, saya akan share setelah ini nanti. Jadi bagaimana pandangan Ibnu Arabi tentang alam. Tapi yang menarik itu di kutipan Ibnu Arabi yang di sebelah kanan ini. Dari cinta kita berasal, dari cinta kita terlahir, di bawah payung cinta kita menyusuri jalan, dan karena cinta kita akan pulang ke asal. Nah, jadi eco-spirituality Ibn Arabi dan eco-spirituality agama-agama pada umumnya itu adalah sebuah filsafat tentang cinta sebenarnya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik untuk digali ya. Jadi ada kaitan antara agama cinta dengan agama yang ekologis. Dan ini hanya bisa dengan sufisme. Karena kalau dengan yang lain, apakah itu fikih dan seterusnya, itu bisa tapi tidak terlalu tidak terlalu kaya ya di dalam penggambarannya tentang betapa kita perlu menghormati alam, respect pada alam, karena dalam alam itu ada tajalli Tuhan, dan Tuhan bertajalli, bermanifestasi karena cinta Tuhan kepada semua, kepada ciptaannya, dan ciptaannya harus merespon dengan cinta juga. Nah, kira-kira itu. Ini paham-paham seperti kalau istilah teknisnya ada wahdatul wujud, kesatuan wujud, ada nafas ar-Rahman ya dalam proses penciptaan, kemudian ada insan kamil. Nah, insan kamil ini menarik ya. Insan kamil ini cerita tentang manusia sempurna atau imago Dei yang di dalam wacana selama ini itu hanya metafisik ya. Belum masuk kepada ekologi, tapi kita bisa, menurut saya kita bisa melanjutkan wacana metafisik sufisme tentang insan kamil, manusia sempurna, menjadi manusia ekologi, homo ekologicus ya. Nah, karena sekarang kita punya perspektif baru yang bisa membantu kita untuk mentransformasikan pengertian kita atau memperluas pengertian kita sehingga konsep insan kamil itu menjadi ekologis. Oke, baik. Saya akan ini ada banyak di bawah ya, tapi saya akan loncat saja. Nah, ini insan kamil. Nah, jadi kesimpulannya itu memang alam itu adalah teofani Tuhan. Ini adalah kesimpulan terkait eco-spirituality. Jadi apa eco-spirituality? Eco-spirituality adalah satu pandangan spiritual di mana melihat alam itu sebagai manifestasi Tuhan. Nah, jadi perkembangan mutakhirnya di dalam teologi itu bisa kembali ke sini, sorry, bisa jauh sampai ke soal ini. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, jadi ini engagementnya. Jadi perkembangan teologi atau eco-spirituality itu dari sini, dari hanya kasih ya, hanya kasih dalam arti biasa, kasihan ya, kita kasihan gitu lah. Kemudian ada simpati, ada empati, ada welas asih. Jadi ini 4 tahap engagement. Kalau dikaitkan dengan ekologi, saya membayangkan ini namanya shallow ecology. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah dengar perdebatan filsafat ekologi itu, setelah muncul tokoh-tokoh baru dalam ekologi baru yang disebut dengan deep ecology, dan mereka menganggap semua pemikiran ekologi yang lebih banyak sebenarnya sosial, politik,
engineering, kalau tadi kata Nasser, itu sebenarnya shallow ecology, ekologi dangkal. Nah, deep ecology adalah ekologi dalam yang sudah ada unsur empati dan unsur welas asih itu. Oke, terakhir. Oke, ya waktunya. Ya, satu lagi, Zia boleh ya? Silakan. Saya mau share ini. Mana ya? Bentar. Nah ini dia. Ini mungkin ini bagian yang mau saya kontribusikan untuk kelas kita malam ini. Jadi menurut saya kita perlu praksis ekologi. Ekospirituality itu nggak bisa sendiri. Ekospirituality adalah sesuatu yang di sebelah sini nih. Developing a spiritual connection to nature. Dan kita agama-agama itu punya warisan pemikiran dan juga gaya cara hidup yang sifatnya spiritual, yang sangat kaya ya, karena ribuan tahun spiritualitas agama-agama itu telah tumbuh di sini. Tapi ini nggak cukup. Jadi agama itu nggak cukup. Agama itu masih perlu dua hal lagi yang lain yang saya sebut di sini. Pertama, pengetahuan baru tentang ekologi. Jadi agama, spiritualitas perlu belajar tentang pengetahuan baru ekologi. Jadi kalau gampangannya pakai istilah yang ada di sini, kita perlu belajar dari Walhi, kira-kira begitu. Karena Walhi menjadi simbol dari perkembangan pengetahuan baru soal ekologi. Nah, jadi ekospirituality itu perlu belajar dari pengetahuan ekologi baru, apakah itu ekofilosofi dalam filsafatnya maupun dalam ilmu ekologinya. Ekofeminisme juga termasuk sesuatu yang ada di sini. Kalau enggak, sebenarnya pengetahuan spiritual tersebut tidak akan update ya. Dia cuma bicara misalnya pandangan agama tentang alam bagaimana, hanya begitu hal-hal yang udah biasa kita dengar. Tapi sekarang dengan perspektif baru, ilustrasi baru itu akan lebih kaya. Dan yang ketiga itu kita perlu satu pembelajaran tentang advokasi. Nah ini di bagian di sini yang tadi Kang Farid sudah bicara soal beberapa contoh advokasi. Dan saya kira 5 contoh yang dikatakan Kang Farid itu adalah contoh di mana para agamawan telah menerapkan 3 hal ini secara sekaligus. Nah, inilah yang saya sebut dengan transformatif ekospirituality. Jadi ekospiritualitas yang transformatif dan kita memerlukan itu sekarang di Indonesia. Mungkin sedang mengarah ke situ juga. Oke, Zia, saya kira saya berhenti di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Yang di akhir sesuatu yang disumbangkan tentang transformatif ekospiritual. Dan sobat damai sekalian bisa membaca tadi bagaimana agama dan jika dikaitkan dengan ekologi itu bisa tadi terpetakan, ya, terpetakan atau logika kita berpikir untuk memahami ekospirituality ini. Mas Budi kemudian mengajukan adanya transformasi ekospiritual di mana agama kemudian aktivisme dan relasi keduanya itu bisa dibangun agar peran agama bisa memiliki kesadaran spiritual bahkan melakukan ekologi secara praktis sesuai dengan tantangannya pada saat itu. Oke, pemateri yang ketiga, Sis Jera, saya persilakan Sis Jera. Oke. Terima kasih Sis Jera. Jadi kita tidak one man panel ya, tidak satu panel laki-laki semua, ada perempuannya. Silakan Sis Jera. Terima kasih Pak Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi dan Pak Farid dan semua peserta yang hadir di Halaqah Damai yang 53. 58. 58. Maaf. 58.
Saya mau share screen. Jangan khawatir para peserta, saya tidak akan bicara banyak. Sebetulnya kita sudah dapat banyak dari dua pembicara sebelumnya. Ekologi antar iman, ekospiritualitas, dan kenapa ini urgensi pendekatan dialog antar iman. Tadi dua pembicara sebelum saya bicara tentang seorang tokoh namanya Syed Hussein Nasr. Memang Nasr bicara banyak, mengabdikan diri banyak, komitmen banyak terhadap ekologi. Kalau kita lihat antar iman, Nasr setuju bahwa pada level atmosfer, human atmosphere, kata dia, ada konflik. Tapi rekonsiliasi bisa terjadi dalam satu stratosfer ilahiyah, di mana kata Nasr persoalan-persoalan tentang mendalam, baik filosofis dan teologis dapat dibahas. Saya pikir bahwa ekologi antar iman bisa membawa kita ke stratosfer ilahiyah. Ada penulis atau bisa katakan filosof ya, namanya Terry Mack dan Frances Adeni. Mereka bicara tentang gifted response. Apa itu gifted response? Ini satu respon yang membawa karunia baik atau hadiah baik kepada iman maupun komunitas beriman. Jadi setiap iman, penganut setiap iman membawa sesuatu yang baik, hadiah untuk membagikan. Dan memang ekologi bisa menjadi satu wadah, dua-duanya tadi Farid maupun Mbak Budi bicara tentang Laudato Si, Thich Nhat Hanh, dan seterusnya, ada Hindu dan seterusnya. Ini namanya gifted response. Atau kemana ini gifted response? Ke pengetahuan spiral yang dapat dicirikan dalam 5 tahap. Mengenali dan memahami pengalaman masa lalu. Kita tak bisa lepaskan dari itu. Bracketing keyakinan kami. Bracketing di sini bahwa kita meyakini sungguh-sungguh keyakinan kami. Bertemu satu sama lain dengan keterbukaan, mengevaluasi melalui melibatkan kembali keyakinan seseorang. Evaluating through re-engaging conviction gitu. Dan mengintegrasikan cakrawala makna kita atau integrating horizon of meaning. Nah, karena kita bicara tentang ekospiritualitas, saya secara singkat akan membawa kita dalam presentasi saya untuk bicara tentang 2 orang spiritual. Ini namanya Rumi dan Santo Fransiskus Assisi. Dengan 3, saya akan pakai 3 poin. Bagaimana Rumi dan Fransiskus Assisi membawa kita ke kebenaran dan kehadiran. Rumi, kalau kita lihat ya kan tadi yang saya katakan past experience. Rumi berusia 21 tahun ketika Fransiskus Assisi dikanonisasi. Dikanonisasi di sini dalam gereja Katolik, dia menjadi seorang santo. Di mana Fransiskus Assisi bicara kepada tentang semesta alam sebagai satu relationship. Dia panggil bulan saudari, dia panggil matahari saudara. Atau ketika segala sesuatu itu di semesta alam ada di dalam dirimu. Ini Fransiskus Assisi. Nah, tadi Budi bicara tentang nafas Al-Rahman. Nafas Al-Rahman yang kita lihat, nafas welas asih
yang menurut para sufi adalah akar keberadaan yang meresap melalui setiap bentuk ciptaan. Ini kita bisa katakan pakai istilah yang lain untuk menjelaskan apa yang Santo Fransiskus katakan, bahwa segala sesuatu ada dalam diri kita, nafas Al-Rahman, atau segala sesuatu dari Tuhan ada dalam semua ciptaan. Dan di sini dalam nafas Al-Rahman atau divine stratosphere itu kita semua berkumpul satu. Dalam bahasa Rumi ini adalah kebenaran dan kehadiran, the truth and the presence. Satu kontinuitas dan keberaturan transmisi kebenaran dari di luar dan lahiriah ke batin, dari eksoterik ke esoteris. Inilah yang disebut sebagai tradisi yang menyangkut subjek yang tahu dan objek yang diketahui. Jadi yang kata kalau Fransiskus Assisi bicara tentang Sister Moon and Brother Sun, Rumi katakan bahwa you were born from the rays of God's majesty, ya, dari indahan Tuhan, keilahian Tuhan, ketinggian Tuhan, kita lahir, dan kita perlu kembali ke akar dari akar jiwa kita sendiri. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, saya mau lihat dari illuminated intellect. Sebetulnya istilah-istilah itu yang banyak yang kita baca dalam Saitus Senasa. Titik temu Rumi dan Fransiskus adalah berkah kecerdasan. Dalam bahasa Nasar, dia katakan, diterangi oleh intelek dan pengetahuan dengan sudah diberkati dengan parfum suci. Jadi, illuminated intellect itu langsung mutlak gratis dari Tuhan. Tetapi kita hanya perlu sedikit aja seperti parfum. Hal ini memungkinkan seseorang untuk melihat dalam keberagaman bentuk-bentuk suci di seluruh kosmos. Dan di sini saya pikir antar iman itu punya gifted response itu di sini. Bukan kontradiksi yang relatif, tetapi konfirmasi universalitas. Kebenaran dan kekuatan kreatif tak terbatas dari yang real. Realisasi spiritual dalam melihat Tuhan di mana-mana. Atau Santo Ignatius dari Loyola katakan bahwa seeing God in all things, and all things in God. Kembali lagi kata Rumi bahwa zat kita, our essence is pure consciousness, kesadaran yang sungguh-sungguh murni. Kalau kita seperti ini, kita bisa tanpa takut, kita tidak takut terhadap cahaya ilahi. Nah, yang ketiga, hikmah al-sokia, kepengetahuan yang betul-betul kita cicipi. Spiritualitas Fransiskus dan seluruh hidupnya di mana dia memuji Tuhan dengan menjadi bagian dari dunia yang diciptakan dan memberi sinyal pada 4 elemen, udara, air, bumi, dan api. Dia menyebut mereka saudara laki-laki dan kita lihat tadi, dan perempuannya, saudara perempuan ibu pertiwi, api saudara laki-laki, air saudara perempuan, dan seterusnya. Santo Fransiskus Assisi memuji Allah bersama mereka dan dengan cara mereka, seperti semesta alam, seperti matahari atau bulan. Karena dia katakan alam semesta diciptakan Allah adalah wahyu utama dan kitab suci bagi kita. Kita mau tahu kitab suci ini ada dalam semesta alam. Fransiskus akan membantu kita terhubung kembali dengan hewan, dengan burung, bumi, dan laut, dan di seluruh ciptaannya. Kembali lagi ke Rumi, dia katakan bahwa tapi untuk mengerti apa yang Fransiskus Assisi katakan, saya bisa katakan bahwa Rumi katakan kita perlu keheningan. Keheningan untuk betul-betul, keheningan memberi pada kita waktu, kemampuan untuk cicipi apa yang ada dalam pusat atau lubuk hati kita. Untuk itu kita perlu masuk ke dalam diri kita, mengalami bukan seperti buah dengan di luar saja, kulit saja di luar, tetapi mencicipi dan taste, ya, betul-betul sedap siapa Tuhan di semesta alam, tapi yang dalam hal yang paling
dalam gitu. Ini satu video yang sangat pendek untuk membuat kita sedikit supaya kita terlalu bosan dengan apa yang Anda dengar dari saya. Nah, sebentar ya. Awakening my heart, brother, sun, and sister moon. I now to see you, I can hear your tune. So much in love, all that I surrender. Ya, jadi ini yang kalau kita lihat dalam kesimpulannya, kita bisa lihat bahwa Franciscus dan Rumi membawa truth dan presence yang kita lihat tadi, illuminated intelligence, taste knowledge, dan mereka dari yang tadi Budi punya gambar yang hampir sama dengan transformative spirituality. Saya gambar seperti itu dalam transformative spirituality itu, bahwa dalam world of nature itu kita bisa lihat bahwa Franciscus, Assisi, dan Rumi, atau ini hanya sebetulnya satu contoh antar iman yang punya kemampuan untuk membawa, untuk geser dunia kita dari krisis ke harapan. Dan khususnya untuk Indonesia, relevan bagi Indonesia, di mana Nusantara menjadi habitat yang ideal untuk flora dan fauna, dan bisa menjaga 2 spesies orang hutan dan komodo. Jadi ini yang saya katakan, there is a sun within every person, kata Rumi. And the beauty you see in me is a reflection of you. Nah, saya pikir spiritualitas dan antar iman, ekologi antar iman punya banyak potensi untuk membantu kita, membantu satu sama lain untuk melihat dunia seperti ini, ya, khususnya dunia kita saat ini. Dan kata Rumi, kalau kita mau hanya 1 doa dalam 1 hari, hanya perlu katakan terima kasih. Dan
ketika kita lihat di sini, the truth was a mirror in the hands of God. Kebenaran itu satu cermin dalam tangan Tuhan. Jatuh, pecah, dan setiap orang ambil satu bagian, dan mereka lihat, dan setiap orang pikir hanya ini yang mereka lihat adalah kebenaran yang sepenuhnya. Padahal setiap orang punya hanya satu potong kebenaran. Nah, dalam situasi dunia kita sekarang ini, saya pikir kita bisa membawa potongan cermin yang kita semua punya dalam tangan kita dan membawa untuk dapat giftive response. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Sizira. Dengan closing tadi di giftive response, kemudian kita bisa katakan bahwa Sizira menggunakan dua tokoh sebagai studi perbandingan pemikiran tokoh untuk menguatkan argumen tentang giftive response tersebut. Nah, kita sebenarnya kalau ada, saya ingat Mas Budi mengatakan kelompok halakodama ini seperti kelompok epistemik gitu. Nah, biar sedikit mirip aktivis, jadi kita undang yang punya datanya gitu ya Mas Budi ya. Namun kalau melihat dari susunan yang aktif, di sini ada teman-teman dari UIN, kemudian dari Fakultas Filsafat dan beberapa seminari juga, kemudian dari KPII. Nah, saya kira jika kita memperhatikan ini banyak hal yang bisa dieksplorasi dari berbagai istilah yang muncul ya untuk dikembangkan menjadi satu penelitian lebih lanjut. Nah, jadi saya kira halakodama ini penuh inspirasi seharusnya ya, dan menghasilkan para cendekiawan dan para kader pemikir Islam yang digagas oleh Mas Budi dan teman-teman untuk menghasilkan concern lain, yaitu tentang ekologi ini. Di sini sudah ada dua orang yang mengangkat tangan, yaitu Pak Enrizal Aziz dan Ahmad SM dari JIPC. Saya akan mengundang satu orang lagi untuk bertanya atau raise hand. Sambil persiapan itu kita akan menikmati alunan lagu biar turun sedikit tensinya. Silakan, Kang. Siap. Kang. Sebentar. Oke. Dari ruang-ruang yang tak terjamah waktu, sepasang kaki tertawan pasir gurun yang merindu hujan, tertulis namanya oleh perempuan yang sedari tadi memintal benang-benang bestari. Empat musafir kini bermukim di tenda jiwanya, melumat lapar dan haus yang dibawa dari segala sudut arah mata angin. Oh, engkau perempuan empat musim, perempuan empat musim telah menjelma menjadi wahana bagi musafir yang berkeluh. Perempuan empat musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang membunuh. Empat musafir kini bermukim di tenda jiwanya,
melumat lapar dan haus yang dibawa dari segala sudut arah mata angin. Oh, engkau perempuan 4 musim, perempuan 4 musim telah menjelma menjadi wahah bagi musafir, musafir yang berkeluh. Perempuan 4 musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang membunuh. Perempuan 4 musim telah menjelma menjadi wahah bagi musafir, musafir yang berkeluh. Perempuan 4 musim tetap menjelma menjadi indah di tengah sepi dan dingin yang membunuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Firdaus. Sama-sama. Silakan kepada Halo, saya ya. Suaranya kok hilang ya? Assalamualaikum, apakah suara bisa didengar? Bisa, Pak. Saya. Bisa terdengar, Pak. Ya, giliran saya betul ya. Tadi suaranya putus, saya nggak dengar. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bertanya, tapi berkomentar. Saya terharu betul. Terutama yang terakhir, presenter yang terakhir itu mengangkat Rumi dan Francisco dari ICC. Nah, saya juga pengagum Francisco ya. Saya ingin berkomentar saja bahwa memang aktivitas lingkungan atau penyelamatan alam ini menyatukan kita yang beriman ya, supaya kita itu bersatu, ya. Bukan bersaing, bukan saling menjatuhkan, tapi bersatu karena ada tantangan ke depan, ada yang harus diselamatkan. Itu bagus sekali. Saya baru tahu loh Rumi juga pengagum Francisco ya. Itu saya baru tahu dan ingin menganu lebih lanjut. Cuma saya mau seperti ini. Kadang-kadang memang industri dan lingkungan tuh seolah berhadapan-hadapan. Tapi pengimbang menurut saya. Jadi Islam itu menurut saya memberi ruang atau jalan yang lapang bagi kehidupan atau berbudaya. Boleh kita berteknologi dan sebagainya. Cuman ada batasnya. Nah, batas itu yang harus kita setujui bersama-sama. Batasnya itu apa ya? Batasnya adalah keseimbangan atau daya dukung alam, dan mungkin menurut saya engineer dan saya mempelajari lingkungan. Saya belajar S2 saya di lingkungan hidup. Saya berkesimpulan bahwa nuklir itu adalah batas ya. Nuklir itu nggak boleh dikembangkan, energi. Karena menurut saya nih ya, karena dia betul-betul kerusakan yang nggak bisa ditolerir. Ya. Karena hasilnya itu tidak bisa kembali lagi, tidak ada keseimbangan dalam nuklir. Ini suatu contoh aja yang gimana kita yang mempelajari ilmu pengetahuan untuk alam dan lingkungan itu harus bisa membuat suatu wacana atau wacana bahwa ini ya, jadi ini yang harus tidak boleh melewati ini, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih, saya komentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas komentarnya Pak Enrijal, terima kasih sekali. Kemudian yang kedua silakan Kang Ahmad dari YIPC. Siap, terima kasih banyak Kang Zia. Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam. Suster Jera, Pak Budi, dan Kang Farid. Terima kasih atas sharingnya. Saya dapat banyak hal di malam ini. Meskipun saya sebetulnya sempat dengar ensiklik Laudato Si beberapa bulan setelahnya, kami dengan frater-frater di Jogja itu
kami langsung bikin makrab di seminari waktu itu dan langsung ngobrol dengan ensiklik tersebut dan baru sekitar sebulan lalu saya dan teman-teman OMK sempat bicara lagi dengan mempertemukan teman-teman Kadir Hijau Muhammadiyah sebetulnya dan membuat ini sedikit lebih bergairah sebetulnya karena sebagai orang yang mungkin datang dari tradisi Muslim, saya membayangkan kerusakan lingkungan ini seperti Kalimatun Sawah sebetulnya hari-hari ini dan sudah gawat darurat begitu. Lalu saya beberapa tahun silam saya sempat juga ikut gonjang-ganjing di Facebook dulu sempat pernah ada keributan misalnya ketika perempuan-perempuan lalu tidak menggunakan hijab misalnya lalu itu rame di Facebook diminta hapus fotonya karena akan mendatangkan dosa yang katanya dosa jariah gitu. Nah sekilas dari argumentasi atau logika model begitu saya lalu membayangkan bagaimana dengan kalau menggunakan logika tersebut itu ke ekologi misalnya dan saya rasa laporan dari Kang Farid di Walhi soal kerusakan lingkungan mungkin hari ini sangat dekat dan contoh tadi di bagian akhir slide-nya Suster Jera ada 2 spesies yang hidup di Indonesia justru kita lihat antara komodo dan orang utan saya rasa semakin terancam juga misalnya kondisinya dan membayangkan misalnya mungkinkah sebetulnya saya agak mungkin teknis akhirnya pertanyaan saya di akhir adalah kalau beberapa pendekatan tadi sangat sofistik atau esoterik misalnya saya sebetulnya sempat menggelisahkan mungkinkah sebetulnya mendorong hal ini khususnya di Islam meskipun mungkin beberapa waktu belakangan NU lalu membuat juga dalam buku kanoniknya Fathul Masail lalu Muhammadiyah mungkin sedikit membuatnya lebih detail dengan beberapa hukum-hukum taktis agraria dan seterusnya tapi mungkinkah itu didorong misalnya meskipun di buku yang lalu judulnya Kalimatun Sawah bercover hijau yang diterbitkan sama UGM Press itu ada beberapa tema-tema spesifik seperti HAM dan lingkungan hidup yang masuk di buku tersebut yang dibahas dari scholar berbagai dunia. Tapi dalam konteks Indonesia, mungkinkah sebetulnya mendorong ini lebih kuat gitu? Mungkin saja melampaui, meskipun mungkin menurut saya sependek saya meraba antara NU Muhammadiyah misalnya 2 ormas ini yang sudah meletakkan itu di hukum kanonik ormasnya masing-masing begitu dalam kerangka tafsirnya. Agak lebih kencang lagi gitu meskipun mungkin di beberapa kalangan jangankan baca Rumi gitu tasawuf saja itu mungkin masih anti gitu. Nah menurut saya mungkin kayaknya didekati agak lebih teknis gitu ke fikih misalnya dan orang membayangkan menyisakan makanan itu langsung dihukumi dosa misalnya ketimbang mengurusi bertahun-tahun lalu misalnya orang sedang fokus ke erotika tubuh perempuan yang tidak dikasih hijab lalu dia punya dosanya berkali lipat setelah dia meninggal katanya. Nah, bagaimana kalau itu orang misalnya membuang plastiknya ratusan tahun baru terurai gitu. Mungkinkah itu bisa diformulasikan menjadi ukuran dosa jariah misalnya? Lalu itu yang bisa kita ukur gitu. Saya buang sampah di Jogja, orang di Jakarta kebanjiran gitu dan seterusnya. Nah, mungkinkah itu Pak Budi mungkin Kang Farid juga kita lebih dorong lagi lebih kuat begitu dalam secara khusus misalnya epistemologi tafsir atau apapun yang berproduk fikih gitu sembari kemudian mengakomodasi orang-orang yang mungkin tasawuf atau sufi juga mungkin saja haram dan seterusnya. Nah, bagaimana mendekati di bagian tersebut. Terima kasih Kang Ahmad. Ya. Terima kasih Kang Ahmad. Mohon maaf nggak bisa panjang. Oke, di sini pertanyaan Kang Ahmad sama dengan yang ditanya di chat ini dari Dinda Arsi Fitriani dari UIN Bandung. Apa relasi antara dosa manusia dengan bencana yang berdampak pada kerusakan ekologi? Karena seringkali ada statement misalkan ditujukan kepada kaum LGBT bahwa adanya bencana yang terjadi itu karena perbuatan mereka seperti itu. Karena atau ya tadi dikatakan oleh Kang Ahmad ada dosa jariah gitu ya. Oke, saya persilakan ke Mas Budi untuk menjawab dan kemudian Kang Farid dan kemudian Sis Jera nanti apabila sempat. Silakan Mas Budi. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian untuk pertanyaannya. Saya mulai dulu dengan yang penanya pertama soal batas-batasnya apa ya. Ini tentu saja bisa digali dari banyak perspektif ya, tapi saya mau
mau kembali ke isu yang tahun 70 pernah muncul ya, dan memulai suatu gerakan lingkungan hidup. Itu namanya kelompok Roma ya, Club of Rome, yang bicara tentang batas-batas pertumbuhan. Nah, menurut saya kita sebenarnya mempunyai satu pandangan global yang terus mendorong negara-negara itu untuk tumbuh ya. Nah, terutama negara-negara miskin atau negara-negara yang berkembang yang belum maju. Nah, ekonomi pertumbuhan ini menurut saya yang menjadi salah satu penyebab ya. Kita perlu tumbuh sebagai bangsa Indonesia yang miskin, yang income per kapitanya masih kecil, bumi dan langit itu kalau Indonesia yang hampir 4.000 dolar ya, income per kapitanya dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia, negara-negara yang paling maju di dunia, mereka 60.000 itu jauh sekali bedanya. Dan kita perlu tumbuh ya untuk bisa sampai kepada tingkat kemakmuran. Nah, pandangan pertumbuhan ini harus dievaluasi. Kelompok Roma itu dulu sudah mengevaluasi dan melihat bahwa pertumbuhan ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini sesuatu yang sudah dikatakan lama tahun 70-an, tapi sekarang perlu didorong kembali, dilihat kembali, dan dalam soal ekonomi dan ekologi ini ada aliran namanya the growth ya. Aliran namanya the growth. Jadi ini aliran yang menyadarkan kita bahwa kita harus menurunkan pertumbuhan atau apa ya bahasa Indonesianya the growth, bahasa Inggrisnya the growth. Jadi kita perlu untuk berhenti untuk tumbuh ya. Tapi ini sesuatu yang sangat sulit. Sama seperti sulitnya saran dalam agenda Laudato Si untuk hidup lebih simple ya. Karena pertumbuhan itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang menjadikan kita nggak simple. Kita maunya lebih maju, lebih berteknologi, lebih cepat, lebih ini, lebih itu ya. Dibandingkan dengan sebelumnya. Kata lebih baik itu seringkali dipakai untuk mengilustrasikan ini, tapi sebenarnya bayarannya itu adalah kerusakan lingkungan. Nah, ini menurut saya itu salah satu batas yang pentingnya, karena pertumbuhan itu juga didorong dengan kapitalisasi, dengan industrialisasi. Industrialisasi kita tahu merusak lingkungan ya. Dan kita nggak bisa lagi berpikir seperti Gandhi ya. Gandhi itu sebenarnya sewaktu dia memikirkan bagaimana India itu akan dibangun pada waktu mau kemerdekaan itu, Gandhi mendorong supaya India itu kembali kepada satu ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan ekonomi pedesaan. Dan ini sesuatu yang sungguh-sungguh cocok dengan alam budaya India pada waktu itu yang sangat disadari keterkaitannya dengan lingkungan hidup. Nah, tapi Nehru penggantinya itu melihat utopia Gandhi ini sebagai ketinggalan zaman dan diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti Nehru itu meninggalkan Gandhi dan mulai membuat pertumbuhan, walaupun Nehru masih Gandhian ya. Tapi kalau kita lihat Modi sekarang, Perdana Menteri India sekarang ini, dia betul-betul tancap gas sehingga India menjadi negara yang tadi disebut oleh Kang Farid sebagai negara yang menyumbangkan emisi ya, yang paling termasuk yang tinggi di dunia ini. Nah, jadi di situ ya batas-batasnya. Oke.
Ini tentu pembicaraan yang banyak hal yang bisa digali, dan saya kira dari refleksi Walhi itu ada dalam soal ini. Nanti kita dengar dari Kang Farid. Yang kedua itu saya setuju ya, kalimatun sawa ya, soal kalimatun sawa itu sekarang memang sudah bukan lagi kalimatun sawa untuk hanya toleransi, tapi kalimatun sawa sudah berkembang pada isu lingkungan. Kita mencari titik temu agama-agama untuk isu lingkungan. Dan sekarang sudah kaya dalam soal ini. Nah, tapi perspektif kalimatun sawa itu sebenarnya lebih luas daripada perspektif fikih ya. Nah, perspektif fikih mungkin masih diperlukan di Indonesia ya. Tapi sebenarnya kita juga tahu batas-batas fikih ya. Fikih itu kan melihat masalah itu hanya dari sudut hukum. Hanya sudut hukum, halal, haram, dosa, pahala gitu ya. Dan kita beragama harusnya melampaui fikih harusnya menurut saya. Tapi paradigma yang masih dikembangkan di NU, di Muhammadiyah itu paradigma fikih, karena memang umat Islam di Indonesia itu paradigma fikihnya masih sangat kuat. Tapi menurut saya ke depannya kita perlu melampaui paradigma fikih. Selalu di tahun-tahun yang lalu, kalau ada problem sosial, jawabannya fikih. Saya pernah mengerjakan bersama teman-teman di Paramadina fikih lintas agama misalnya. Di kantor saya pernah dikembangkan fikih disabilitas, kayak begitu. Dan tentu ada fikih lingkungan hidup, itu juga sudah banyak digali ya. Itu penting, tapi menurut saya perspektifnya harus lebih luas. Dan saya kira ekospiritualitas itu satu perspektif yang bisa memperkaya agama-agama, dan juga tadi itu dialog antar imannya itu. Satu lagi soal bencana ya, saya kira soal bencana ini tidak ada kaitannya dengan soal dosa ya. Ya ada orang berpendapat begitu, tapi menurut saya enggak. Kita harus melihat alam ini sebagai sebuah sistem yang sebenarnya dia punya hukumnya sendiri. Nah, jadi bukan segala sesuatu itu Tuhan yang menyebabkan. Memang teologi seperti itu ada, teologi Asy'ari namanya. Tapi saya kira kita juga perlu keluar dari teologi Asy'ari untuk bisa melihat teologi yang lain, yang melihat bahwa bencana ini disebabkan oleh yang Al-Quran sebut sebagai oleh ulah kita sendiri ya. Dan kita sebenarnya sangat menyadari bahwa kerusakan alam itu disebabkan oleh manusia. Oleh manusia tentu saja bukan manusia individu, tapi lebih terutama karena sistem ekonomi kita sekarang yang memang menuntut banyak eksploitasi alam. Gitu sih ya. Terima kasih. Oke, Mas Budi, terima kasih. Nah itu yang terakhir, tidak ada kaitannya dengan dosa ya Mas Budi ya. Nah jadi tidak usah khawatir tadi yang bertanya. Salah satu teologi itu. Nah ini nih teman-teman Walhi gimana nih? Apakah sudah menemukan dosa ketika melakukan riset di lapangan? Silakan, dosanya seperti apa? Ya, waktunya terbatas, silakan. Ya, yang pertama gini, saya kira dalam soal lingkungan itu perlu kita pahami dua hal ya. Satu, pendekatannya kita mau mendorong reformasi kebijakan. Jadi banyak misalnya regulasi yang diproduksi oleh pemerintah untuk melegalisasi satu hal yang akan berdampak luas dan jangka panjang gitu. Jadi misalnya ada proyek-proyek tertentu yang dampaknya itu bisa ratusan tahun, tapi hanya didiskusikan 3 bulan gitu misalnya. Dan itu dilegalisasi melalui undang-undang. Nah, hal semacam ini juga perlu diintervensi ya oleh anak-anak muda, karena nanti anak-anak muda terutama yang akan mewarisi bumi yang rusak. Nah, yang kedua, selain pendekatannya reformasi kebijakan, juga saya kira adalah tadi membangun kesadaran di tingkat masyarakat ya. Nah, kesadaran di tingkat masyarakat ini memang perlu upaya lebih, karena tadi satu, masyarakat kita itu secara umum ya bukan masyarakat yang literasinya bagus ya, suka yang praktis-praktis. Misalnya yang sederhana itu kalau belanja itu pasti banyak menggunakan
plastik sekali pakai ya, plastik kemasan sekali pakai. Nah, itu contoh ya. Yang lain juga saya kira di dalam hal beragama ya, penghayatan kita itu belum sampai pada hubungan antara misalnya praktik puasa atau praktik sholat dan hubungannya dengan dengan lingkungan. Misalnya saya pernah menulis satu artikel yang diterbitkan di websitenya Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah mengenai tafsir sholat Ibnu Arabi ya, yang melihat gerakan-gerakan sholat itu sebetulnya merekam gerakan kosmik. Jadi kayak berdiri itu dia melambangkan gerakan pohon atau gerakan manusia ya yang tegak gitu. Lalu gerakan ruku itu digambarkan sebagai representasi dari gerakan hewan yang jalannya membungkuk ya. Dan sujud itu digambarkan sebagai representasi dari gerakan benda-benda abiotik seperti batu dan lain-lain. Nah, gerakan turun naik itu digambarkan seperti gerak dinamis udara atau api atau air ya. Dan penghayatan semacam itu kan belum sampai itu ya. Atau misalnya puasa gitu. Puasa itu kan kalau kita dalami maknanya itu pesannya sangat sangat ekologis. Tadi Mas Budi menyebut the growth ya. Salah satu praktek the growth yang paling dekat itu ya puasa ya. Atau misalnya dalam agama Hindu itu nyepi ya, menghentikan semua aktivitas itu sebenarnya the growth. Di masyarakat di masyarakat adat yang ada di Indonesia ya, yang menganut agama leluhur, itu misalnya ada cara mengolah alam dengan sasi kalau di laut ya. Jadi ada satu kawasan yang ditutup, tidak boleh dieksploitasi. Nah itu namanya kalau dalam bahasa lokalnya sasi, tapi itu sebenarnya praktik di growth. Nah hal semacam itu yang hilang dari kita. Jadi saya kira perlu ada dua pendekatan tadi. Satu, reformasi kebijakan. Dan kedua, membangun kesadaran kritis di masyarakat soal isu lingkungan. Nah, kalau mau dimulai dari soal agama, maka sebetulnya hal-hal yang paling dekat dengan agama itu apa yang ada di masyarakat. Misalnya yang ritual, maka perlu dikembangkan satu tafsir yang bercorak ekologis ya. Nah, yang lain misalnya begini, soal halal yang kemarin rame. Selama ini kan kita kalau ngomongin hal itu sesuatu yang terbatas gitu ya tafsirnya. Tapi perlu dikembangkan misalnya soal halal itu begini, apakah rantai makanannya itu dihasilkan dari proses produksi yang merusak alam atau tidak gitu. Kalau ya satu benda misalnya gitu ya dihasilkan dari rantai produksi yang merusak alam, maka itu bisa disebut haram. Atau misalnya satu proses produksi benda ya yang dihasilkan dengan melanggar hak asasi manusia, misalnya di pabriknya atau di tempat lain, buruh misalnya tidak diberikan upah yang layak, maka produk itu bisa kita sebut haram. Jadi haram pun bisa kita kembangkan tafsir dan maknanya gitu. Perlu new interpretation. Nah, yang lain soal tadi ya, ekonomi dan ekologi. Ada satu kaidah yang dikembangkan di dalam studi lingkungan itu dari bahasa Latin, in dubio pro natura ya. Jadi kalau kita punya satu keraguan mana yang lebih baik, maka kata adagium ini dahulukanlah ya kepentingan lingkungan hidup. Kenapa? Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, di dalam Islam itu ada satu kaidah yang sering dikutip oleh para kiai di pesantren, da ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang membuatmu tidak ragu. Nah, soal lingkungan ini sesuatu yang membuat kita tidak ragu. Kenapa? Karena kalau lingkungan baik, ya sehat, maka kehidupan kita terjaga gitu. Tapi kalau lingkungan rusak, misalnya ya, walaupun ekonomi kita bagus secara kuantitas, maka sebetulnya itu hanya satu kondisi sesaat gitu. Jadi misalnya gini, hutan-hutan diganti oleh tambang atau perkebunan sawit, laut-laut diganti misalnya ya tempat pembuangan limbah, mungkin ada satu pendapatan ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, krisisnya ditanggung oleh anak cucu kita. Nah, makanya tadi disebut in dubio pro natura. Jadi kalau kita menghadapi satu keraguan-raguan, misalnya dalam mengambil kebijakan, maka pilihlah, utamakanlah keberlanjutan lingkungan atau keadilan ekologis, karena itulah sebenarnya pilihan yang paling baik. Yang lain soal tadi soal ya, saya sepakat dengan Mas Budi, dosa itu tidak ada hubungannya ya dengan gempa bumi atau apa. Soal gempa bumi misalnya, itu karena posisi geografis Indonesia yang berada di antara benua Australia dan benua Asia, lalu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan kita hidup di yang disebut dengan
cincin api atau ring of fire. Nah, karena kondisinya begitu, maka yang harus dikembangkan adalah sains ya, bagaimana memitigasi bencana alam. Jadi misalnya rumah itu jangan lagi hanya mengandalkan rumah-rumah beton. Karena kalau digoyang gempa ya, roboh itu menimpa tubuh kita, itu tubuh kita bisa patah ya tulang-tulangnya gitu. Jadi karena kondisi kita Indonesia itu berada di titik gempa, maka yang harus dikembangkan sebetulnya sains ya. Sains yang berbasis pada kearifan-kearifan tradisional. Seperti tadi misalnya rumah dari bambu atau rumah dari apapun yang sebetulnya dia bentuk adaptasi dari dari alam gitu. Dan soal soal tadi bencana itu kalau di Wali misalnya ya, saat ini sedang memperkenalkan beberapa konsep terkait dengan bencana ya, karena sekarang sedang didorong undang-undang kebencanaan. Tadi di awal saya sebut ada bencana ekologis ya, ada bencana industrial. Nah, di antara yang itu ada dua hal. Nah, bencana ekologis dan bencana industrial ini adalah bencana yang sebetulnya dihasilkan oleh aktivitas industri. Jadi misalnya banjir ya. Kenapa terjadi? Pasti karena ada deforestasi, hutannya hilang, berganti dengan perkebunan sawit atau pertambangan. Maka air tidak memiliki tempat resapan ya. Lalu kemudian dia mencari daerah yang lebih rendah dan banjir. Begitupun longsor. Nah, bencana semacam ini itu bencana ekologis atau bencana industrial yang disebabkan adanya aktivitas industri kelapa sawit atau industri pertambangan. Ataupun misalnya bencana lain, kita pernah tahu ya, sejak lama dan sampai hari ini belum beres. Ada teman saya yang menjadi korbannya, itu bencana lumpur Sidoarjo. Itu kan bencana industrial tuh, yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, ya, gitu. Dan kita banyak temukan tuh, Kang Zia, di Indonesia itu coraknya tuh bukan bencana alam biasa ya, tapi bencana industrial atau bencana ekologis. Dan itu lebih banyak jumlahnya. Kalau kita rujuk data BNPB, jumlah bencana alam yang seperti gempa atau tsunami mungkin bisa dihitung. Tapi kalau bencana industrial atau bencana ekologis, setiap tahun jumlahnya terus mengalami percepatan dan terus berlipat-lipat. Nah, saya kira yang terakhir ya soal ini NU, Muhammadiyah, Persis, MUI dan ormas keagamaan di Indonesia itu sebenarnya punya PR besar untuk mengembangkan satu tadi paradigma lingkungan itu tidak hanya fikih ya, walaupun hari ini sudah ada beberapa fatwa misalnya di MUI ya atau di Muhammadiyah itu ada soal teologi lingkungan, tapi di kita itu hal-hal semacam itu belum menyerap ke masyarakat. Jadi memang perlu ada semacam edukasi yang lebih lanjut. Tidak sekedar memproduksi dokumen atau teks ya, tapi edukasi lebih lanjut kepada masyarakat di grassroots. Itu yang menjadi PR kita ke depan, saya kira. Makasih Kang Zia. Oke, terima kasih Kang Farid. Yang terakhir Sisjera, belum dibuka speaker-nya. Dan mungkin dua pemateri menyiapkan closing statement setelah Sisjera ya. Silahkan. Saya singkat pada jelas ya, karena sudah teman sudah jelas bicara banyak dan bagus. Tadi kalau Pak Farid bicara tentang krisis ekonomi dan krisis teknologi dan seterusnya, saya hanya mau tambah ada krisis spiritual. Dan memang kalau kita lihat ya, secara individu kita bisa mengkaitkan krisis ekologi dengan krisis spiritual. Kenapa kita bisa rasa bahwa kalau kita lakukan sesuatu ini dosa atau apa? Karena memang satu hal yang Paus bicara sebetulnya dalam Laudato Si, tanda-tanda sakramental ya, dan istirahat yang dirayakan. Bagaimana kita bisa merayakan istirahat? Kalau conscience kita sudah murni, sudah beres, sudah kita tidak punya bebannya dengan yang lain. Nah, sakramental itu ini salah satu hal yang membuat kita ada satu connection dengan diri, connection dengan satu sama lain, connection dengan semesta alam dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa katakan bahwa dengan apa yang kembali ke topik kita eko spiritualitas atau antar iman atau apa, saya pikir kita perlu membantu satu sama lain untuk reclaim our spiritual view of nature. Kita perlu reklamasi bukan tanahnya atau berjuang dengan negara dengan satu sama lain, tetapi claim our own truth gitu ya, our own truth. Katanya bahwa sebetulnya semesta alam punya banyak pertanyaan yang manusia belum tahu jawabannya apa, karena kita tidak punya semesta alam punya banyak jawaban dan manusia belum punya pertanyaan
untuk tanya jawaban itu, untuk menggali jawaban itu. Jadi saya sangat setuju dengan Mas Farid tadi, kita butuh pendidikan. Pendidikan untuk buat satu connection, untuk buat satu perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup. Ini covenant dalam bahasa Inggris. Ini sakramen, ini covenant, ini satu relationship. Sehingga kita tidak rasa asing dengan sesuatu yang sangat intrinsik pada diri kita. Dalam 2 hari nanti Anda akan mulai puasa. Dan saya mau selamat kepada Anda semua untuk menunaikan ibadah puasa. Sekarang ini Gereja Katolik punya 40 hari dalam gereja untuk ikut Yesus dalam sengsaranya. Dan sebetulnya menarik sekali bahwa 40 hari itu mulai dengan apa? Mulai dengan hari Rabu, di mana kami ingatkan bahwa kami datang dari tanah dan kami akan kembali ke tanah. Sangat real ya, sangat intrinsik gitu. Dan perlu kembali ke Tuhan dengan hati yang penuh. Dengan hati yang penuh. Dan tinggalkan sesuatu yang Anda lakukan yang tidak terlalu membawa kita kepada kasih. Yang saya katakan tadi, reclaim our spiritual nature. Dan kembali ke itu. Jadi satu kesadaran bahwa apa yang ada momen dalam hidup saya di mana saya potong relationship dengan diri saya, dengan satu sama lain, dengan semesta alam. Ini yang kita perlu reclaim, dan saya pikir ini sebetulnya krisis spiritual yang manusia mengalami. Kembali lagi ke terakhir yang Nasr yang katakan bahwa we are pure consciousness. Ya. Kita sudah satu kesadaran yang pure, tapi kita tidak akan menikmati pure consciousness kalau kita tidak akan pertama sadar bahwa iya kita dalam krisis spiritual, dan kita perlu reclaim itu, dan saya pikir setiap agama, setiap iman memberi pada kita banyak cara untuk kembali ke fitrah. Terima kasih. Oke, terima kasih Sis Jera. Closing statement-nya adalah kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Terima kasih. Oke, Mas Budi dan Kang Farid dan Sobat Damai sekalian, waktu sudah melebihi dan kami mohon maaf. Namun senang bisa berbagi untuk memikirkan lingkungan sekitar kita melalui Halako Damai ini, dan nanti Halako Damai ini tentu akan kami share di YouTube Halako Damai. Nah, sebagai closing statement dan mau menghadapi Ramadan, Mas Budi mau memberikan pesan apa? Juga Kang Farid, silakan Mas Budi closing statement-nya, dan Kang Farid silakan siapkan closing statement-nya sebelum kita langsung penutupan. Terima kasih. Dibuka. Oke. Ya, kalau Suster Jera bilang soal fitrah, saya akan bilang hal yang tadi saya sebut untuk menjadi lebih sederhana, ya, lebih simple, ya. Jadi gaya hidup penting sekali untuk mulai memikirkan apakah gaya hidup kita ini cocok atau tidak dengan respon kita pada krisis lingkungan. Karena kita bisa berpikir krisis lingkungan, tapi gaya hidup kita gaya hidup yang merusak lingkungan sebenarnya. Nah, jadi saran-saran yang ada dalam Laudato Si itu menarik dan perlu untuk kita hidupkan, karena Laudato Si saya kira bukan hanya pesan untuk orang Katolik, tapi Laudato Si itu pesan untuk kita semua, ya, untuk merawat rumah kita bersama ini. Dan salah satu pesannya yang saya sangat tersentuh itu adalah apakah kita bisa mengubah gaya hidup kita menjadi lebih simple, ya. Oke, simplicity. Terima kasih Mas Budi. Nah, apakah latihannya di saum ini ya? Kita coba latihan simple gitu di saum. Less is more, ya. Ya Budi ya, less is more. Ya. Ini Mas Budi, ya, Mas Budi dan Suster Jeren ini sangat nyambung ya, simplicity dan kembali ke fitrah. Nah, saya kira ini dua hal yang sangat penting di dalam
memerangi krisis lingkungan ya. Kalau saya ingin mengulang bahwa penting bagi kita ya untuk terus melakukan edukasi pendidikan, terutama kepada anak-anak muda ya yang akan mewarisi bumi yang rusak. Nah, saya kira kawan-kawan muda ini perlu jadi ujung tombak dalam upaya pemulihan krisis lingkungan. Saya kira itu, Kang Zia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin menguatkan juga nih dari Kang Ahmad sambil mengingatkan, mungkin besok setelah tanah kita habis ditanami beton, lautan kita tercemar, hutan habis ditebang, dan udara kita sudah tidak sehat, mungkin setelah itu manusia baru sadar bahwa uang tidak bisa dimakan ataupun jadi sayur mayur. Oke, terima kasih kepada Mas Budi, kami dari tim Halako Damai dan mitra-mitra dari RSCJ, kemudian dari FF, Fakultas Filsafat dari UIN Bandung, dan CPC Res juga mengucapkan terima kasih ke Kang Farid dan Sizar. Terima kasih untuk semua juga teman-teman, dan mungkin ini menjadi PR bagi teman-teman KPII untuk menghasilkan berbagai pemikiran tentang menyelamatkan lingkungan ya Mas Budi ya, dengan berbasis pada agama. Jadi banyak temanya yang perlu kita bahas dan kita edukasi. Nah, untuk mengamini dari Walhi ini, edukasi melalui berbagai dokumen dan berbagai gerakan. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih kepada teman-teman Muslim yang akan menghadapi 30 tahun dalam simplicity dan kembali ke fitrah, juga teman-teman dari yang dari Katolik dan teman-teman yang lain, untuk kembali memperhatikan iman dan kembali memperhatikan lingkungan. Baik, saya tutup kegiatan ini dengan doa, mudah-mudahan kita semua sehat dan kita semua tetap beriman dan tetap peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Mas Budi, Sizjera, Kang Farid, dan salam semua, jaga kesehatan. Dan terima kasih yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu untuk semuanya. Terima kasih. Ketemu bersama di Halako Damai ke-59 di bulan yang akan datang. Terima kasih Mas Budi, Sizjera. Terima kasih. Terima kasih Budi ya. Terima kasih dia, ya, terima kasih semua.